Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aida, NIM 23101251200004 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat, kelas 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 1. Kali ini kita akan belajar materi tentang penanaman norma di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan subbahasan, yang pertama, pengertian norma, yang kedua, hakikat norma, yang ketiga, norma dan penanamannya di sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang keempat, implementasi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pengertian norma. Norma menurut Nurdiaman adalah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan-aturan dalam bergaul di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, norma adalah suatu bentuk tatanan hidup yang berisi aturan-aturan dalam bergaul di masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat. Norma juga berguna untuk mengatur tingkah laku manusia dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Norma diperlukan dalam masyarakat agar terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam hidup masyarakat. Norma berisi perintah dan larangan. Jika dilanggar, maka seseorang akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Oleh sebab itu, kita harus menjunjung tinggi sebuah norma itu ya teman-teman. Yang kedua, hakikat norma. Hakikat norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam bermasyarakat. Karena norma berfungsi sebagai pedoman, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat. Norma memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya menjaga ketertiban dan stabilitas, mengatur interaksi sosial, menghindari konflik, menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, dan menjadi pengontrol sosial. Yang ketiga, norma dan penanamannya di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, penanaman norma di sekolah. Norma di sekolah adalah aturan-aturan yang mengatur tata tertib, etika, moral dalam lingkungan belajar. Norma-norma ini menjadi landasan untuk membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Tujuannya yaitu agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan baik, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh norma yang ada di sekolah saya dulu. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Siswa itu harus datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Jika melanggar, siswa akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Yang kedua, wajib memakai seragam dengan atribut lengkap seperti Senin sampai Selasa memakai baju putih abu-abu, Rabu dan Kamis memakai sasirangan, Jumat memakai baju muslim, dan Sabtu memakai baju olahraga. Yang ketiga, harus menggunakan sepatu pul hitam bagi siswa laki-laki atau perempuan. Yang keempat, bagi siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Jika melanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan rambut oleh guru PK yang bertugas di hari itu. Yang kelima, menghormati guru, tidak mencela atau mengejek teman, berbicara ramah kepada teman, guru, dan tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, penanaman norma di keluarga. Penanaman norma di keluarga adalah nilai dan norma yang dipatuhi dalam lingkungan keluarga. Norma keluarga dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat. Beberapa contoh penanaman norma yang ada di keluarga saya. Yang pertama, harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua,
kedua, selalu membiasakan berdoa sebelum tidur, makan, minum, dan sebelum keluar rumah. Yang ketiga, tidak boleh berkelahi dengan anggota keluarga, seperti kakak ke adik. Yang keempat, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Yang kelima, tidak boleh keluar malam bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang keenam, selalu tolong-menolong antara saudara, baik kakak maupun adik. Yang ketujuh, bekerja sama membereskan ruang keluarga. Yang ketiga, penanaman norma di masyarakat. Norma masyarakat adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk memandu perilaku anggota masyarakat. Contoh penanaman norma masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Yang kedua, membersihkan sampah di lingkungan desa setiap hari Kamis. Yang ketiga, tolong-menolong antara sesama anggota masyarakat ketika ada hajatan ataupun dalam duka. Yang keempat, saling menegur sapa antara masyarakat baik tua ataupun muda. Yang kelima, mengadakan arisan pengajian di setiap rumah secara bergantian. Yang keenam, merayakan hari besar keagamaan. Yang ketujuh, kegiatan ronda malam untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Kegiatan-kegiatan itu mencerminkan nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, seperti gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan keamanan. Terakhir yaitu implementasi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh seluruh peserta didik yang dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkannya pada pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dapat dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang baik dan saling menghormati dan peduli. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Di era globalisasi saat ini, pelajar Indonesia harus mempertahankan nilai budaya luhur, lokalitas, dan identitas, serta tetap berpikiran budaya dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya luhur dan positif tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Contoh implementasi profil pelajar Pancasila berkebinekaan global adalah yang pertama, mencintai budaya asli Indonesia, yang kedua, menghargai budaya bangsa lain, yang ketiga, menciptakan perdamaian dan keharmonisan di masyarakat. Dimensi profil pelajar Pancasila yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Contoh implementasi profil pelajar Pancasila bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong sesama tanpa membeda-bedakan ras, agama, atau status sosial. Yang kedua, aktif dan tidak bermalas-malasan dalam kerja bakti di sekolah. Dimensi profil pelajar Pancasila yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Contoh implementasi profil pelajar Pancasila yaitu mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengerjakan tugas sendiri. Yang kedua, tidak mencontek. Yang ketiga, mempersiapkan keperluan diri sendiri.
Dimensi profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis adalah pelajar yang mampu memproses informasi secara objektif, membangun keterkaitan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi. Contoh implementasi profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis dalam kehidupan sehari-hari adalah mampu menyaring informasi berita dan bertanya saat materi pembelajaran di kelas. Dimensi profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Profil pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, yang bermanfaat dan berdampak baik. Beberapa contoh sikap kreatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan ide yang berbeda-beda dari teman-teman lain dalam suatu proyek, mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru, menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Itulah tadi dari beberapa penjelasan mengenai norma di sekolah, keluarga, masyarakat, dan implementasi profil pelajar Pancasila. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.